Selamat pagi, Mas. Rosa, selamat pagi. Ini surat-suratnya. Dan saya meminta izin sekarang, Mas. Soalnya saya mau ketemu Bobby. Loh, baru tadi malam kamu bilang masa begitu-begitu sudah lewat. Tapi sekarang kelihatannya kamu kena sihir dengan laki-laki yang bernama Bobby itu. Mas. Bobby itu anak kecil, umurnya baru 4 tahun. Saya baru semalam ketemu sama dia. Dan hari ini saya ada janji. Kan kasihan dia udah lama nungguin saya. Ya? Iya. Kita jalan dulu, Mas. Iya. Perempuan memang makhluk yang aneh. Jalan pikirannya terkadang tidak bisa diikuti dengan akal sehat. Ya. Bobby! Bobby! Ayo buka pintunya! Bobby! Saya dobrak nanti pintunya ya! Bobby! Wah, bandel banget nih anak. Dipanggil malah diem aja. Bobby! Saya gak kasih makan kamu satu hari ya? Bobby! Saya kurung di gudang biar kamu sekalian kurus. Tambah kurus. Bobby! Buka! Awas ya kalau nggak dibuka ya! Bobby! Buka! Biar saya yang bantu kamu. Bobby, ini tante sayang. Ini tante Rosa sayang. Bobby. Halo manis, peluk tante. Tante kan udah janji ya pagi ini mau ketemu sama Bobby. Nggak boleh nangis lagi, cep ya. Sekarang Bobby diam, ganti baju yang paling bagus. Nanti kamu mam di luar ya, kita sarapan di luar. Nanti habis sarapan kita jalan-jalan. Yuk, oke? Cep, nggak parang nangis. Sayang. Kalau sayang cumnya mana? Cum. Yuk. Timbangannya berapa sekarang sayang? Duduk ya kamarnya ya, nanti ada tikusnya masuk. Seru. Tadi Rosa pamit. Dia mau ketemu sama anak laki-laki yang berusia 4 tahun. Mungkin dia udah kepingin punya anak. Gimana bisa punya anak kalau dia benci setiap laki-laki? Siapa tahu dengan cara seperti itu bisa membahagiakan dia, ya kan? Bahagia atau bahaya? Kamu tahu, kalau satu saat anak laki-laki itu tidak memerlukan dia lagi, bisa bahaya buat Rosa. Sudahlah, yang penting sekarang kita makan, nanti baru kita telepon dia, oke? Oh, Ya, thank you. lagi? Enggak. Kamu ini gimana sih? Akhir-akhir ini kamu makannya sedikit sekali. For the slang claim. Kalau soal Holland setal, aku nggak ngerti. Soalnya anak Republik. Anak pejuang loh. Iya, ikan mak. Ikan, oke. Buaya-buaya itu mengapung berderet ke seberang sungai. Mereka yakin setelah kancil menghitung mereka, maka mereka akan memakan sang kancil. Kancil itu lompat satu persatu ke punggung buaya sambil menghitung. Buayanya ada 5. Jadi kancilnya ngitungnya 1, 2, 3, 4 sampai 5. Begitu sampai di seberang, kancilnya bilang sama buaya, "Terima kasih buaya, kalian telah membantu saya untuk menyeberang sungai." Terus buayanya ingat kalau mereka udah dibohongin sama kancil. Gitu. Terus buayanya baru sadar bahwa ternyata mereka semuanya adalah buaya-buaya bodoh.
Maaf, gara-gara saya pembantu jadi minta keluar. Saya memang tidak suka cara-cara dia mengawasi Bobby. Tetapi terpaksa. Saya seperti mengorbankan Bobby. Karena saya tidak bisa mengorbankan pekerjaan saya. Saya mengerti. Mengerti sekali. Besok saya akan minta cuti sampai ada pembantu baru. Saya kira nggak perlu. Tadi pagi saya mengajak Bobby ke sekolah tempat semacam penitipan anak-anak di siang hari. Dan kelihatannya Bobby sangat menyukai tempat itu. Terima kasih. Itu jalan keluar yang paling baik. Oke, sekarang kita bagi tugas. Pagi, kamu antar Bobby. Biar sorenya saya yang jemput dan saya bawa ke rumah saya. Nah, malamnya kamu ambil dia di rumah saya, oke? Nggak ngerepotin? Enggak. Ini alamat saya. Sekarang tugas saya sudah selesai. Saya mau permisi karena kakak saya sudah nungguin. Terima kasih. Sama-sama. Mari. Tuh kan, kamu dibilangin nggak sempat, tapi kamu masih maksa juga. Oh, cepet-cepet gini kan nggak enak, Lex. Hari Minggu kamu bisa kesini nggak? Nggak bisa. Pak Sony seharian di rumah. Apalagi sorenya si Wati mau ngajak cowoknya makan di rumah. Sekalian Pak Sony tuh mau kenalin saya sama si Wati. Wati yang kamu bilang ini sekretaris Marwan? Nah, bagus. Kamu tempel terus dia. Kamu korek informasi di mana Marwan berada. Kalau gitu sih kamu nggak usah ngajarin aku, Lex. Itu semua udah ada di pikiranku. Kamu gimana sih, Lex? Masa duitku kamu ambil semua sih, ah? Aduh sayang, jangan marah dong. Kamu kan bisa minta lagi sama si tua Bangka Sony. Udah, pulang dulu ya. Dah. Nah, ini dia nih. Babysitter kita datang. Bisa aja. Pasti saya yakin semuanya udah gak sabaran dengerin cerita saya. Tapi sebagian udah saya ceritain sama Mas Hari tadi siang lewat telepon. Terus kelanjutan ceritanya gimana? Ya, syukurlah Mbak. Ide saya untuk memasukkan Bobby ke tempat penitipan anak-anak diterima sama ayahnya. Jadi sorenya saya bawa dia ke rumah saya dan malamnya dijemput sama ayahnya. Sampai kapan kamu akan terlibat sebegitu jauh? Saya nggak ngerti Mas sampai kapan. Tapi tadi dalam perjalanan ke sini, tiba-tiba saja saya punya ide untuk membawa Bobby ke Australia atau ke Amerika. Ya mudah-mudahan nanti di sana dia bisa diajari cara bicara, karena saya yakin pendengarannya masih cukup baik sekali. Kelihatannya kamu sepertinya sudah mengadopsi anak itu. Kalau saya diizinkan sama ayahnya, saya mau sekali. Untuk mengadopsi harus punya suami. Ayah anak itu kan duda. Udah aja adopsi sekalian. Ya, Mas apaan sih ya? Saya udah nggak mau lagi, saya udah terbentur 2 kali. Dan saya nggak mau terbentur lagi, karena laki-laki. Saya jadi semakin bingung dengan sikap kamu. Tadi kami sempat ngobrol sebelum kamu datang. Rasanya kita pengen kenal ya sama Bobby. Sekalian ayahnya. Bisa diatur. Saya bisa mengundang mereka untuk makan malam di sini. Mas, Mbak, udah malam. Saya mau istirahat, sama pulang. Udah keseringan bolos di kantor, nggak enak nanti sama Big Boss dipecat lagi. Kamu bisa aja ngomong. Makan dulu ya, Mbak. Iya. Udah Mas, maaf. Baik ya. Udah lama rasanya ya. Nggak lihat si Rosa sebahagia hari ini.
Sabtu pagi lusa kita jadi berangkat pakai mobil. Oh, great, wonderful. Akhirnya tercapai juga keinginan kita weekend di luar kota. Berduaan ya. Soal berduaan sih, kita bisa mulai malam ini. Aduh, tapi sekarang saya kok malah jadi bingung ya. Gimana bilangnya sama suami supaya dia nggak ngamuk lagi? Alah, bilang aja ada keluarga kamu yang sakit di luar kota. Kamu harus berangkat naik kereta sore ini. Oke. Saya tunggu malam Sabtu di rumah saya. Don't forget loh. Oke. Pokoknya saya nggak forget deh. Ya. Nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Saya tidak bisa mengizinkan kamu tidur di rumah dia. Kalau nggak boleh nginep, dia nggak mau ngajak saya. Percuma dong saya merendahkan diri kerja jadi pelayan di kantor sana. Nih, makan siang kamu. Enak bekas bos. Ini memang ide saya, tapi tidak ada dalam kamus saya membiarkan istri nginep di rumah laki-laki lain. Kalau nggak boleh ya sudah. Lupakan saja mimpi kamu menemukan persembunyian mantan bos kamu itu. Dasar laki-laki loyo, maunya enak aja terus. Nggak enak. Ada jengkolnya. Sebetulnya langkah kita sudah lumayan jauh. Mimpi kita bisa jadi kenyataan. Seandainya saja kita bisa menemukan di mana persembunyian Marwan. Jadi kamu ngizinin saya nginep di rumahnya Pak Darusman? Dengan satu syarat. Jangan sampai dia macam-macam. Kalau dia macam-macam, cari saja alasan yang lain atau kamu sedang sakit. Kamu ini memang suami saya yang lemah. Baik sekali. Saya kira kamu tega loh ngejual saya kalau harganya cocok. Loh, kok perut kamu bunyi kukuruyuk kayak ada jagonya? Emangnya kamu tadi belum makan? Belum. Loh, yang tadi nggak dimakan. Enak loh, bekas bos. Nggak selera. Ya udah, kalau gitu saya ke warung ya. Cari kancing levis. Yang itu toh, jengki yang ada bumbu semurnya. Ya, itu baru namanya istriku. Setelah Mama pikir-pikir, Mama rasa permainan kamu ini penuh resiko. Justru ini resikonya lebih kecil, Ma. Dibanding dengan apa yang dikerjakan Mita dan Anita waktu saya di penjara. Ini masalahnya beda. Di sini kamu mempermainkan perasaan perempuan, perasaan Mita. Mita setuju, Ma. Dan dia malah mendukung. Kalau Mama nggak percaya, Mama boleh tanya Mita. Pikiran kamu sama pikiran dia sama. Tujuannya supaya Doni bebas. Gitu kan? Dari cerita kamu, Mama bisa tahu. Wati itu bukan anak yang lugu. Dia sengaja jual mahal untuk mempengaruhi dan mempermainkan emosi kamu. Semua itu terserah bagaimana Indra, Ma. Indra yang harus mengambil inisiatif supaya bisa mengendalikan permainan, ya tak? Sekarang kenyataannya apa? Malah Wati yang mengendalikan permainan. Dia menolak gaji besar. Berarti kan dia nggak butuh uang. Nah sekarang apa yang dia inginkan? Dia inginkan supaya Indra ketemu sama ayahnya. Rencana apapun yang akan merusak hubungan kasih sayang kamu dengan orang yang sangat mencintai kamu tidak akan berhasil. Kamu ingat kata-kata Mama ini.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.